datang di Pokemon Dion KWH. Ini merupakan podcast dari Divisi Corporate Planning sebagai sharing knowledge bagi PLNers dan electrician di Indonesia. Dan di sini saya Andi Ahmad Fauzan bersama Program Director Bapak Kurnia Rumdoni. Selamat pagi Pak. Pagi. Pagi. Ini Zan yang keberapa Zan? Yang kedua ya? Ini kita yang kedua Pak. Berarti kita udah yang nanti yang ke-10 bisa dapat sponsor Zan. Nah, di sini juga nanti ya kita akan membahas lebih banyak terkait dengan program dari PLN ke depannya seperti apa, termasuk diantaranya transformasi PLN dan juga bisnis kelistrikan di masa depan yang akan dijalani oleh PLN. Dan saat ini kita sudah bersama salah satu narasumber kita yang merupakan sangat expert di bidang electric vehicle yang menjadi topik kita hari ini. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Selamat pagi Pak Zena. Selamat pagi. Kita langsung masuk aja Pak, karena Langsung boleh? kita punya banyak beberapa pertanyaan nih untuk Pak Zainal. Pak Zena suruh buka maskernya dulu biar kelihatan di kamera. Oh iya benar. Memperkenalkan dulu. Memperkenalkan diri Pak. Nah, sama-sama kita juga. 1, 2, 3. Lanjut. Oke, kita tutup lagi Pak demi Ya, demi protokol. Protokol Oke, COVID-19. kita harus jaga jarak Pak 1 Ya. meter nih. Nah, di sini juga nanti kita akan banyak diskusi. Nah, yang pertama kita akan nanyain Pak. Jadi terkait dengan sudah dikeluarkannya Perpres terkait electric vehicle dan juga dari Permen 13 dari PLN, angka apa Pak yang sudah disiapkan untuk menyambut regulasi tersebut Pak? Oke, thank you Mas Fauzan dan Pak Rumdani ya Ya. atas kesempatannya. Jadi secara garis besar strategi kita itu ada 2. Satunya yang sifatnya campaign, satunya yang berupa action ya. Oh, oke. Nah, jadi yang berupa campaign itu seperti edukasi lah ya, soft marketing seperti yang dibuat teman-teman lah di unit dari Batam, DKI, Surabaya gitu ya. Intinya sosialisasi dengan berbagai event yang entertain lah ya. Ya. Nah, itu langit biru dan sebagainya, apa electrifying apa gitu Oh ya, lifestyle. Lifestyle. Itu adalah program-program yang sifatnya soft lah, yang sifatnya edukasi, sifatnya campaign. Tapi yang lebih strategik lagi sebetulnya PLN juga sudah melakukan action. Ya. Actionnya begitu waktu itu Perpres nomor 55 ditandatangani Agustus ya 2019, maka salah satu action yang kita kerjakan segera membuat prototipe showcase dari electric vehicle. Itu di beberapa kota besar di Indonesia ya. Kita bisa lihat di Jakarta, kemudian di Denpasar, kemudian juga ada di Tangerang ya, dan sebagainya. Itu adalah action nyata bahwa Perpres itu segera harus kita realisasikan. Ya. Kemudian setelah itu kalau tidak salah di launching ya, tanggal 27 Oktober atau 28 gitu ya. Harlisnas ya, Pak. tahun lalu ya. Ya. Jadi setelah itu kemudian yang penting lagi adalah action lain, yaitu buat kolaborasi. Saya masih ingat waktu itu ada 20 perusahaan ya dari berbagai industri diundang bersama-sama di Kementerian Marves ya. Kita tanda tangan bersama di gedung BPT. Mulai dari BUMN, dari perusahaan finance, terutama bank gitu ya, terus EV makers dari macam-macam, kemudian juga infrastruktur seperti operator, Transjakarta, Grab dan sebagainya. Itu ekosistem Pak berarti ya? Iya, jelas. Iya itu kuncinya di ekosistem ya. Karena sesuatu yang baru itu mau tidak mau ekosistemnya harus dibuat dulu supaya bisa terorkestrasi dari hulu ke hilir gitu ya, secara sistem. Semuanya bisa lain. Orkestrasi. Orkestrasi. Membuat itu menjadi jalan dan menjadi indah. Berarti kita punya orkesternya di sini. Oh iya, Pak Zena. Sebagai ketua inti PLN Pak. Makanya mahal nih. Iya. Nah, berarti tadi ekosistem, pembentukan ekosistem. Nah, selanjutnya Pak, seperti apa sih Pak strategi dari PLN biar kedepannya kan orang-orang akan bergeser nih Pak menuju ke EV. Nah, seperti apa sih strategi atau kampanye dari PLN itu untuk menyebutkan bahwa sebenarnya EV ini ramah lingkungan loh gitu buat masyarakat. Iya, kalau untuk kampanyenya ya saya kira sudah cukup banyak lah ya yang sifatnya
tadi ya soft ya, Iya. soft marketing kayak modelnya tadilah program Langit Biru Iya. kerjasama sama Pemda DKI dan Departemen Perhubungan ya, Iya. di Jakarta dan di beberapa event lain lah. Rasanya kalau cuma sekedar campaign, kita kemarin juga sudah sepakat sebetulnya bahwa kita akan dukung yang namanya electric vehicle racing ya, apa namanya, yang perlombaan electric vehicle, apa itu namanya, F1 ya. F1, F1. Moto I. Oh, Nah, iya. F1-nya juga ada, Moto I-nya ada. Sebetulnya itu kan sudah komit ya. Iya. Iya. Seharusnya tahun ini. Iya. Nah, Juli ya. Nah, itu adalah event-event seperti itu yang jadi ujung tombak edukasi ke masyarakat tentang bahwa EV ini sebetulnya ramah lingkungan gitu ya, dan akan menjadi sesuatu yang memang pasti datang gitu ya. Iya. Iya. Gitu. Jadi kalau yang campaign tentang edukasi tentang ramah lingkungan, rasanya bukan hanya lewat situ. Ya, jadi tapi kita juga, saya berkali-kali lah ya, itu mewakili PLN lah, itu kita juga sampaikan di event-event itu bahwa PLN support, dan salah satu benefit itu EV itu adalah memang CO2 reduction Ya. di mana-mana begitu. Kalau dari kendala sendiri apa aja ya Pak yang saat ini kita hadapi nih, terutama dari PLN ataupun dari pemerintah sendiri Pak? Iya, tentunya ada banyak ya yang jadi kendala. Kendala terbesar sebetulnya mindset ya, mindset masyarakat lah ya. Oke. Bagaimana masyarakat tadi belum terlalu banyak tahu lah tentang EV, sehingga banyak mindset yang masih perlu kita luruskan. Bahwa electric vehicle itu masih dianggap kayak kendaraan berbahan bakar fosil lah. Jadi kalau mau ngecas harus ke SPBU, ke gas station. Itu sampai sekarang seperti itu. Seolah-olah kalau tidak ada SPBU gitu, tidak ada itu enggak jalan. Nggak jalan. Ini Malah mindset di rumahnya tinggal colok. tinggal colok. Jadi ini yang perlu diluruskan, bahwa sebetulnya kendaraan listrik itu kelebihannya dimanapun ada colokan listrik ya, itu bisa diisi energinya, kan begitu. Itu mindset yang paling besar, yang perlu kita luruskan, karena tidak hanya masyarakat umum, bahkan beberapa petinggi gitu ya, itu mindsetnya masih seperti itu. Bahwa EV tidak bakalan jalan kalau tidak ada charge stationnya. Itu salah satu yang Jadi terbesar. ujung-ujungnya kayak chicken and egg Pak ya. Iya. Ada duluanan gitu. Padahal kan tidak selalu seperti itu. Jadi mindset itu yang perlu diluruskan. Kemudian yang lain, masalah masih ya psikologis ya, kekhawatiran bahwa nanti karena tidak ada charger, nanti takutnya kehabisan energi di tengah jalan. Dianggap EV itu hanya jaraknya jarak rendah lah. Padahal sekarang kan ada EV yang kayak Tesla yang maaf ya nyebut merek Nggak gitu apa-apa ya. Pak. Nanti bayar gitu. Ini biar kita pancing juga Teslanya masuk. Itu kan satu kali cas bisa 400-500 kilo lah ya sekarang. Jadi nothing worry lah untuk itu, untuk jarak jauh gitu juga bisa sebetulnya. Terus kalau ngomong itu kan kejauhan Pak ya, Tesla kan mahal gitu. Iya. Motor sendiri tuh gimana Pak di sini? Kalau motor sebetulnya kan kalau kita lihat two wheeler ini satu kali cas seharusnya bisa lah sampai 80 kilo. Lumayan. Jadi artinya masyarakat ya nggak usah terlalu cemas lah. Ya. Sebetulnya berapa sih masyarakat yang sekali tempuh 80 kilo itu kan ya jarang lah. Ya. Kalaupun ada Gojek itu kan enggak sekali tempuh langsung segitu ya. Masih ada jeda lah. Habis itu istirahat dulu ngecas gitu kan masih bisa. Memang ada perlu kita siapkan charger karena ada memang segmen masyarakat yang rajin gitu ya. Saya sering nyebut segmentasi kendaraan itu dua. Satunya rajin, satunya males. Jadi seperti saya itu adalah pengguna kendaraan yang males. Paling bawa kendaraan itu hanya waktu ke kantor. Habis itu kan diem. Nanti sekian jam, 8 jam lah di kantor pulang. Ini males, sebetulnya enggak perlu cemas karena selama nunggu kan bisa dicas gitu ya.
Tapi ada kendaraan yang memang rajin kayak taksi gitu ya, fleet operator lah kalau istilah kerennya kan begitu. Nah itu mau tidak mau memang harus di backup, harus ada memang charging station di tempat-tempat strategis lah, yang untuk publik ya, untuk apa mereka trip mereka di mana. Itu kita harus petakan berapa persen sih yang males sama rajin, supaya nanti begitu kita mau putuskan chargernya mau bangun berapa dan di mana itu ya tepat lah gitu ya, efektif nanti planningnya agak deket gitu. Berarti Grab sama Gojek itu termasuk yang rajin ya? Iya betul. Grab and Gojek rajin, jadi mereka perlu dukungan infrastruktur memang. Nanti kita undang Grab sama Gojek. Siapa? Berarti mereka ini kan jarak tempuhnya jauh-jauh Iya jauh, ya. yang tadi dibilang. Jadi Jadi ngomong-ngomong 80 kilo nih, Iya. Pak. Kayak misal kita ini kan depoker semua nih Pak. Dari sini ke kantor itu 25 kilo, 30. Berarti kalau dipakai sehari PP aja udah 50 kilo masih cukup Pak. Masih cukup lah. Karena itu orang males. Iya. Kalau Itu orang Gojek malas. Kalau untuk orang malas itu enggak perlu charger. Gitu aja. Sampai rumah colok lagi. Iya. Colok jam malam dapat diskon. Wah. Gitu. Berarti sebenarnya nggak ribet Pak ya. Ya, biasa isi motornya nggak ribet. Enggak ya? ribet. Iya. Ah. Terus tadi ngomongin ini Pak, masalah mindset lah Mas Hen. Berarti kita masuk ke infrastruktur. Masuk ke infrastruktur. Nah, kalau infrastrukturnya sendiri ke depannya seperti apa Pak? Ya kita memang dapat penugasan sebetulnya ya. Iya, Pak. Tapi at the end memang kalau kita akan bicara scale of economy lah. Ya. Kalau populasi EV ini udah sangat besar, tentunya akan pengaruh juga ke kelayakan bangun charger tadi. Ya. Sementara ini kalau kita lihat memang kendala utama kita bikin charger terutama yang untuk fast charger ya. Ini masih mahal banget sehingga NPV-nya negatif lah. Ya. Setelah ya ibarat kata tidak layak lah. Ya. Sampai kiamat tidak akan bakalan untung kan begitu ya. Ya ini memang yang kita hadapi sekarang. Ya. Ya, biasalah di tahap awal itu namanya ya kayak startup lah, berdarah-darah gitu ya. Yes. Nanti sejalan dengan masifnya adopsi itu pastilah akan mencapai titik di mana sudah ada yang namanya break even point ya. Ya, sama lah kayak gejalanya PV ya. Terutama PV rooftop. Awal-awal kan mahal banget. Betul. Sekarang rasanya LCOI udah mulai mulai banyak, sudah umum lah ya. Jadi kembali ke sana. Jadi kita untuk tahap awal memang akan berdarah-darah. Perlu dukungan semua stakeholder. Untuk menyiapkan infrastruktur. Tapi saya kira kita sangat yakin ya bahwa electric vehicle ini suatu keniscayaan di masa depan. Mau tidak mau pasti akan ke sana. Jadi ya nunggu ini aja. Momentum ya. Iya momentum. Yang pasti memang harus kita bangun. Dan rasanya bukan cuma PLN yang tertarik ya. Good news-nya kan banyak yang semua concern gitu ya. Semua aware. Karena banyak yang ternyata pengguna yang rajin Pak daripada yang malas. Banyak yang concern gitu ya. Jadi kalau kita lihat kan sangat surprise gitu ya. Operator charger station terbesar di Amerika itu bukan utility, tapi Shell. Nah, ini kan berarti ada awareness yang cukup kuat gitu. Bukan hanya di utility, bukan hanya di kalangan green energy, tapi juga pelaku-pelaku bisnis energi yang awalnya oil and gas juga sudah aware banget lah tentang itu. Gitu. Kalau dibandingkan Pak dukungan pemerintah mereka dengan kita gitu. Ini gimana? Yang mana yang all out? Ini yang memang selalu jadi kendala. Selalu di Indonesia ya maaf kata itu selalu regulasi ketinggalan dengan teknologi, dengan produk ya. Contohnya bagaimana dulu kita tergopoh-gopoh atau gelagapan gitu ya dengan adanya model transportasi online. Itu kelihatan banget ya. Kemudian sampai sekarang pun EV itu juga rasanya pemerintah selalu ketinggalan. Ya memang bukan hanya masalah teknis ya, ada masalah-masalah yang lebih non teknis lah di situ ya. Sehingga kita tahu untuk perpres saja butuh 2 tahun untuk bisa keluar ya. Ini permennya juga baru keluar Pak ya? Itu. Setelah perpres tahun. Iya, perpres tahun ya. Setahun. Jadi memang selalu ketinggalan.
Ya, tapi ya di awal-awal memang kayaknya selalu begitu ya. Selalu begitulah. Ya Dinamika. kita aja. Dinamika. Sama tadi mungkin bisa memberikan gambaran Pak nih buat elektrism tepatnya nih. Kan kalau kendaraan fosil PLNers sama elektrism. Nah, PLNers dan elektrism Pak. Pemirsa kan begitu. Jadi kan kalau kendaraan fosil Pak itu ngecasnya ya ngisi bensinnya di SPBU. Nah, kalau EV apa ada SPBU-nya gitu juga atau bisa nyolok di mana aja Pak? Di gedung, di kantor, di mall atau Iya. Intinya sih selama ada colokan listrik bisa ngecas. Cuma tergantung kepada kapasitas baterai kan. Berapa ampernya gitu. Itu juga pengaruh. Artinya kalau kita punya mobil dan langganan kita ke PLN kelasnya 900 VA, ya jangan berharap lah ya. Karena baterainya aja mungkin sudah 30 kWh. Kan itu. Jadi meskipun 8 jam bisa tetangga mati. Karena nggak kuat ya. Itu jadi memang PLN kan sudah support bahwa bagi pemilik kendaraan listrik bisa upgrade ya, bisa tambah daya gratis gitu ya. Itu solusinya seperti itu. Berarti hubungan PLN itu Pak, naikin daya. Iya, itu sudah tepat. Artinya bagi PLNers gitu ya, netizen itu ya yang concern ke situ, don't worry lah. Buat limitasi ampernya gitu ya. Kalau mau lebih berarti bikin home charging. Iya, gitu. Dan yang lain saya kira untuk yang lebih kecil, untuk sepeda motor listrik, enggak masalah. Ya. Mobil baru ngomongin charging yang mau fast toh. Iya, jadi kendalanya memang di sizing baterai ya, sehingga EV electric vehicle yang dimaksud kan 4-wheeler yang 4 roda, itu baru kita butuh infrastruktur lah, serius lah. Gitu. Jadi PLNers dan elektrism don't worry nih sama EV karena siapapun dimanapun kita bisa ngecas karena pada prinsipnya dimana ada colokan kita bisa nyolok langsung Pak ya. Betul. So don't worry sama EV. Nah selanjutnya nih Pak, kan selama ini kita ngobrolnya hanya masalah kendaraan mobil roda 4 atau roda 2. Nah kira-kira potensi kedepannya bisa merambah ke EV boat, EV flight mungkin Pak ya? Ya, pesawat EV flight. Sudah ada, sebagian udah mulai mengembangkan walaupun masih 1 penumpang ya. Iya. Itu seperti apa Pak? Iya, saya kira prospeknya ke depan sangat bagus ya. Variasi produk cuma di road transportation gitu ya. Sudah banyak prototipe saya kira. Kemarin ada pesawat yang 2 orang antar benua ya, sudah jalan. Kemudian saya lihat ada boat yang juga sudah full vehicle ya, sudah ada. Artinya memang kuncinya kembali lagi ke efisiensi dari baterai, performance baterai terutama. Karena memang electric vehicle kan ke situ ya, kemudian juga ke PV panel surya sebagai kolektor energinya. Itu juga kuncinya di sana. Jadi kalau ada riset gitu ya yang fokus ke situ, saya kira sekarang itu saatnya dah. Itu adalah riset unggulan sebetulnya. Jadi dunia itu lagi berlomba mencari teknologi baterai yang paling efisien, paling bagus lah. Jarak tempuh ya. Jarak tempuh yang paling ini. Jarak tempuh dari density energi. Kemudian juga tadi. Betul, dari capturing energinya, gathering energi itu ya PV-nya itu juga berlomba-lomba ya. Gimana bisa efisiennya paling tinggi sehingga dan juga bukan hanya tinggi tapi bisa mengcapture energi solar itu dalam kondisi yang ekstrim masih bisa gitu. Jadi kuncinya ke situ sih. Betul. Pak Zainal juga ternyata ini anggota tim baterai BUMN, jadi paham banget. Ya artinya begini ya. Saya kira kita udah on the track ya di PLN, BUMN bahwa bicara EV itu bukan bicara hanya di upstream ya, di demand side-nya, tapi juga supply di sini. Gimana dua-duanya harus kita kembangkan. Saya kira sudah align, sudah on the track ya tinggal kitanya aja. Gimana ya? Tetap ini saya mau nanya juga. Ini pertanyaan penutup, tapi nggak boleh bisa dijawab bisa enggak. Jadi gini Pak, PLN sendiri udah pakai belum sih Pak? Itulah. Iya benar. Itu. Kita ngomongin PLNers, elektrism, EV, punya motor listrik di rumah? Belum Pak. Elektrism punya? Ayo.
biasanya PLNers nih punya belum di rumah. Ayo dimulai dengan diri sendiri, Mulai dari tingkatkan diri per sendiri. kapita untuk perusahaan kita sendiri. Oke. Setuju, sip. Setuju. Iya. Tuh, elektrisan, PLNers yang sudah punya EV di rumah, mau EV-nya roda 2, roda 4, roda 3, bisa nggak Pak? Bisa dong. Bisa, kenapa? Pak. Bisa. Apa enggak? Langsung aja. Dan anak-anak juga bisa mungkin Pak. Saya besok beli ya. Jadi ngomong kenceng-kenceng saya belum beli juga. Iya. Aduh, Kan harus mulai Ya dari paling diri tidak sepeda sendiri. motor dulu lah. sepeda Iya, motor sepeda dulu. motor dulu, ya. Tapi kalau Wuling datang harganya 50 juta ya kita Wah, bisa Pak. inden ini. Iya. Nah, Nah, pakai mobil berpenumpang 2, cuman buat ke Indomaret doang. Oke, Pak Ustadz, Oke. silakan. Oke. Iya Pak, nampaknya diskusi kita makin menarik nih Pak Iya. Doni. Cuman Tapi karena- kalau menarik ditahan buat Ditahan. episode berikutnya seperti kemarin. Iya Pak. Nah, supaya jadi panjang. Iya. Nah, biar makin menarik nanti diskusinya, kita bisa mengundang narasumber lain Ya, mungkin Pak ya, yang ya. kaitannya dengan EV nih. Ada bocoran sedikit, ada pabrikan mobil yang minta di apa namanya di apa namanya kalau dia Digali di ya kayak si Fitra Air itu loh yang di dia di review. Review. Nah, gitu. Oke, udah berarti Tentong nih kayaknya. Nah, ini kita tinggal lihat nih kira-kira siapa nih pabrikannya. Ya, tunggu Ya, episode tunggu berikutnya. episode selanjutnya. Baik. Dan buat para elektrisan, PLNers, jangan lupa untuk nonton terus di channel kami. Don't forget to subscribe, Ya. like, and share. Stay tuned on our channel. See you next episode. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.